Ya, Shalom Pak Yosua. Tolong Pak, dengar suara saya Pak? Ya, bisa dengar Pak. Puji Tuhan Pak. Ya, kita memang dari tadi agak kesulitan untuk terhubung dengan Bapak. Ya, puji Tuhan. Sinyal sih Pak. Haleluya. Luar biasa ya. Iya. Ya, kita bisa terhubung pada malam hari ini dan Pak Yosua ini memiliki kesaksian yang sangat luar biasa. Nah, sebelum kita gali atau sebelum kita dengarkan kesaksian beliau, mungkin Pak Yosua Muhammad Yasin bisa sapa sejenak penonton YouTube, Pak, supaya mereka bisa lebih hangat diskusi kita pada malam hari ini. Silakan Pak, disapa dulu penonton YouTube. Shalom, haleluya. Selamat malam penonton YouTube yang diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya, Pak Yosua orang yang luar biasa ya. Seperti yang kita sudah tulis di pengumuman di YouTube bahwa pembakar gereja menjadi pendeta ya. Begitu dahsyat ini. Betul. Pak, mungkin ya, Pak. bisa diceritakan sedikit Pak, awalnya bagaimana Bapak sampai terlibat di dalam pembakaran gereja, Pak? Karena apa yang membuat Bapak punya pikiran atau hati sehingga Bapak pada waktu itu mengambil satu gerakan untuk melakukan istilahnya penghancuran terhadap kekristenan, Pak? Mungkin bisa diceritakan dulu, Pak, supaya penonton-penonton YouTube bisa tahu dan bisa ini Ya, bisa diberkati, Pak. Silakan, Pak. Baik Pak. Selamat malam semua penonton YouTube yang diberkati Tuhan. Ya, selamat malam. Awalnya Pak. dulu saya dibesarkan di keluarga Muslim yang taat beragama, dan saya juga dididik oleh orang tua saya tentang pendidikan agama Islam dari usia 6 tahun sampai dengan saya usia dewasa. Bahkan saya berapa kali mondok di pondok pesantren. Nah, ketika saya mondok itulah yang membuat saya benci dengan orang Kristen. Karena saya anggap Kristen itu kafir. Ya. Gitu. Padahal yang kafir itu orang yang nggak percaya Tuhan Yesus. Nanti kita kaji Al-Qur'annya. Iya, iya. Gitu. Itu pada waktu saya usia 6 tahun aja saya sudah dimasukkan di yang namanya kalau dulu madrasah ibtidaiyah. Dari kelas 1 sampai kelas 6 madrasah ibtidaiyah sambil mondok. Itu saya tinggal di daerah Citayam, Kampung Kelapa, tempat tinggal saya. Orang tua saya itu orang tua yang taat beragama Islam, betul-betul taat. Bahkan dari rukun Islam yang kelima mereka lakukan semua. Termasuk saya juga anak yang taat, yang luar biasa, yang nggak pernah ninggalin sholat, nggak pernah ninggalin puasa. Sebab kalau saya ninggalin puasa, orang tua saya marah, apalagi sholat. Itu saya. Ditanamkan itu orang yang benar-benar cinta Islam. Kenapa? Inna dina indallahi Islam. Itu semua agama yang paling sempurna di sisi Allah, yaitu agama Islam. Itu saya anggap agama Islam itu sempurna. Di luar daripada agama Islam tidak ada yang sempurna. Iya. Itu sedikit kesaksian pembuka kesaksian saya. Banyak kesaksian yang saya alami ketika saya terima Yesus sampai saya menjadi seorang hamba Tuhan yang dulunya saya membenci kekristenan. Bahkan saya sampai membakar gereja yang ada di Citayam. Itu Pak Gembalanya pernah undang saya 2 kali, Pak Edi Tengkano. Iya. Itu gereja GPDI. Sampai saya sekarang jadi hamba Tuhan GPDI. Iya. Jadi saya tuh benci sekali di situ. Bahkan di daerah kampung saya Citayam itu orang yang sangat fanatik sekali, Pak. Orang yang sangat fanatik. Artinya benar-benar fanatik benar-benar. Jadinya nggak ada kekristenan di situ. Nah, ketika saya ada kebencian dengan orang Kristen ya ketika saya belajar di pondok pesantren itu. Yang ketika mengatakan inna dina indallah Islam, agama yang paling sempurna di sisi Allah yaitu agama Islam. Jadi saya mau tahu, ingin memerangkan orang-orang Kristen supaya orang Kristen itu masuk jadi orang Islam. Gitu. Ya berusaha semaksimal mungkin supaya saya bisa mengislamin orang Kristen, bisa mengislamin pendeta. Gitu. Jadi itulah didikan saya keras dulu oleh orang tua saya.
makanya saya tuh fanatik benci dengan orang Kristen. Tapi kebencian itulah Tuhan jama, karena firman Tuhan mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. La haula Amin. wala quwata illa billah. Gitu, Pak. Ya, 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 ya. Jadi kejadian itu tahun berapa ya, Pak? Tahun berapa? Saya sekitar tahun 99 kalau tidak salah, Pak. Tahun 99 saya 99 ya. bertobat tahun 2000. Pembakaran gereja Hmm. Citayam itu. Gembalanya Pak Hmm. Edi Tengkano. Ya. Bahkan saya Bapak itu mungkin dulu, bisa ceritakan dulu Citayam itu posisinya ada di mana, Pak, supaya penonton juga tidak meraba-raba nanti dikira ini kesaksian yang diada-adakan. Jadi supaya mereka tahu baik, bahwa Citayam ini ada di mana dan mungkin mereka bisa cek gitu loh. Gereja baik. GPDI supaya benar-benar kesaksian ini bisa menjadi berkati, jadi tidak ada tuduhan-tuduhan palsu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang coba memutarbalikan kebenaran, Pak. Silakan, Pak. Baik. Silakan dicek. Saya itu ngajar di Madrasah Ibtida'i Hidayatul Atfal, tempat paman saya sendiri, Ustadz M. Idris. Saya ngajar di situ dari muda, saya ngajar di situ, Madrasah Ibtida'i Hidayatul Atfal. Dan bahkan saya sekolah di Sanawiyah, sekolah MTS Matlaun Anwar di Pabuaran. Nah, dari situ saya dari MTS Matlaun Anwar, saya melanjutkan lagi di Pondok Pesantren Al-Fikoriyah, Pak Kiai Haji Julfikor. Nah, dari situ saya melanjutkan lagi pesantren di Bogor, Darul Rahman. Nah, kalau mau cek silakan cek. Nah, saya di Citayam itu daerah Kampung Kelapa. Kampung Kelapa. Gereja yang saya bakar itu gereja yang ada di dekat pinggir rel kereta api seberangnya, yang dekat kali. Itu dia yang saya bakar. Itu Iya, Pak. jembatannya dulu masih jembatan dari bambu, tapi ketika saya bakar sekarang puji Tuhan itu gereja sudah mewah luar biasa. Itu Iya, iya. gembalanya Pak Edi Tengkano namanya. Gembala Iya. sidang GPDI itu. Dan sekarang saya pun jadi hamba Tuhan GPDI. Itu. Iya. Mungkin berkat doa-doa orang Kristen. Ya. Iya. Pak, bisa itu handsetnya lebih didekatin ke mulut, Pak. Itu lubang itunya supaya suaranya bisa agak jelas karena agak pelan suara Bapak. Ya, siap, Pak. Udah kedengar, Pak? Ini lumayan ini, Pak. Iya. Ya, jadi berarti Citayam itu ada di Jawa Barat ya, Pak ya? Jawa Barat. Ya. Jawa Barat. Ya, jadi penonton YouTube sudah bisa dengar, bahkan kalau Anda mau penasaran, mau cek, silakan ya, karena kesaksian yang dimiliki orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus adalah kesaksian yang benar, sesuatu yang tidak dibuat-buat, tapi memang begitulah riwayatnya bahwa Pak Muhammad Yasin ini di dalam didikan pesantren, bahkan didikan yang begitu ketat, begitu kuat, sehingga ini adalah sesuatu memang karya Tuhan yang sangat ajaib. Dan pada waktu Bapak sampai memutuskan untuk membakar gereja, itu kan berarti kan sesuatu yang muncul di dalam hati dan pikiran ya Pak ya, dengan kebencian ya. Betul. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan, itu apakah memang dari kecil Bapak didoktrin untuk membenci kekristenan apa bagaimana Pak? Bisa dibagikan kepada ini Pak, kepada penonton YouTube. Baik, penonton YouTube yang diberkati Tuhan. Jadi saya pada waktu kecil itu memang sudah tertanam waktu ketika saya sekolah di Madrasah Ibtidaiyah itu, jadi menanamkan bahwa yang paling benar yaitu agama Islam, karena Al-Quran sendiri mengatakan inna dinna indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar dan sempurna Islam. Di luar agama Islam itu enggak ada yang sempurna. Jadi saya menganggap orang-orang Kristen itu kafir. Di luar agama Islam itu kafir. Kenapa? Karena saya diajarin ngaji itu istilahnya kalau kamu bisa membunuh orang kafir, itu
itu mendapat pahala katanya. Nah, jadi saya menganggap Islam itu Kristen itu kafir gitu loh. Iya, Jadi saya iya. berusaha pada saat itu ingin mengislamkan beberapa pendeta, ingin mengislamkan beberapa anak-anak Tuhan. Itu tujuan saya dulu. Supaya apa? Supaya saya tuh bisa masuk surga kalau saya bisa mengislamkan orang-orang Kristen gitu. Jangan kan bisa mengislamkan, darahnya pun halal. Gitu loh. Gitu ya. Jadi saya berusaha pada saat ingin mengislamkan orang-orang Kristen dengan cara dan upaya saya. Makanya pada saat itu ketika saya tuh datengin pendeta-pendeta banyak waktu itu. Ada pendeta di Depok, namanya entah saya lupa itu udah almarhum karena sudah lama. Itu ada gereja juga yang saya datengin di Depok. Saya datengin semua pendeta-pendeta. Nah, tujuan saya pada saat itu saya pura-pura ibadah. Pura-pura ibadah, saya datang ke pendeta, saya ingin mengislamkan pendeta, dan pendeta itu berkata, justru agama yang benar adalah orang yang percaya dan beriman kepada Yesus katanya lah. Saya benci dengar kata Yesus, betul. Benci banget. Sangat benci, ini pendeta apa-apaan kok ngomong katanya. Ngomong sembarangan, orang yang percaya Yesus lah, agama yang sempurna adalah orang yang percaya Yesus. Saya bilang justru Islam lah yang paling sempurna. Nah, di situ pada saat saya ingin mengislamkan pendeta nggak berhasil, ya itulah timbul niat saya. Bagaimana caranya supaya ini pendeta dan umat Kristen itu masuk Islam? Dari apa? Pembakaran gereja yang ada di Citayam. Bambu-bambu, jembatannya masih bambu itu pada waktu saat itu saya bakar jembatannya. Tapi yang anehnya saya itu, orang Kristen tuh nggak ada dendam ketika gereja dibakar gitu loh. Nah, ternyata di Alkitab dikatakan ada kasih. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihlah musuhmu, ya kan? Dan berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Ternyata orang Kristen itu punya kuasa yang luar biasa. Nah, itulah saya membakar gereja yang di Bojonggede juga. Gitu. Nah, sekarang puji Tuhan, saya jadi hamba Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan, karena doa-doanya orang Kristen. Amin. Saya katakan, karena doa orang Kristen, katakan saya jadi orang Kristen itu luar biasa. Mungkin kalau saya nggak jadi orang Kristen, saya katakan nggak ada keselamatan dalam pribadi saya. Karena satu-satunya yang menjamin keselamatan, Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Padahal jalan yang lurus sudah ada di dalam 43 Al-Azruf ayat 61. Kalau kita buka 43 Al-Azruf ayat 61 katakan, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Kenapa Al-Quran bisa mengatakan kata Isa? Karena satu-satunya yang bisa memberikan jalan keselamatan hanya Isa yang bisa memberikan keselamatan buat umat manusia. Jadi pada saat itu saya bersyukur kepada Tuhan, saya diselamatkan Tuhan. Saya bertobat bukan ada pendeta yang datang kepada saya, bukan. Saya bertobat bukan ada penginjil yang datang. Saya benci dengan penginjil dan pendeta, bahkan apalagi orang Kristen. Saya bertobat karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa, yang menjamah hati saya, yang keras menjadi lemah lembut. Gitu. Jadi waktu Bapak bertobat itu karena lewat apa? Lewat ayat atau Bapak punya hati yang pada waktu itu mulai dijamah Roh Kudus apa bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Saya bertobat karena mimpi Pak. 2 mimpi yang Tuhan kasih sama saya. Iya. Boleh saya kesaksian mimpi saya Pak? Boleh Pak. Boleh. Silakan Pak. Jadi gini Pak. Saya itu bertobat karena mimpi. Ketika saya habis sholat Isya. Biasanya kan kalau habis sholat Isya itu kan jam sholat Isya kan panjang. Iya. Dari jam 7 sampai jam 3 itu masih ada waktu buat sholat Isya. Nah pada saat saya habis sholat Isya Pak. Saya tuh tidur. Habis sholat Isya tidur langsung. Biasanya saya kan habis sholat Isya kan nggak langsung tidur, paling persiapan lah buat besok ngajar di madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Atfal dan pondok pesantren itu. Nah, saya tidur, ketika saya tidur Tuhan kasih mimpi pada saya. Nah, di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang merangi tubuh saya, dan cahaya itu mengeluarkan suara yang sangat lembut. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup.
tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak mulai aku. Ini 3 Iya. kali saya dikasih mimpi seperti ini. Akulah jalan kebenaran dan hidup, berupa cahaya. Iya, iya. Jadi cahaya itu menyinari tubuh saya sambil bersuara, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak mulai aku. Dan akhirnya apa? Ketika saya mimpi ini kan perasaan saya kan terasa dihantui. Iya. Terasa dihantui, mau sholat bimbang, mau ngajar ngaji bimbang, mau ngajar di madrasah bimbang. Jadi perasaan itu terus menghantui saya. Sampai-sampai saya tanya sama guru saya sendiri, almarhum Ki Haji Julfikor sama paman saya yang ada di Citayam. Saya tanya tentang mimpi yang saya alami. Saya bilang, saya ceritakan, saya pernah dikasih mimpi. Dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya, dan cahaya itu merupakan suara yang sangat lembut. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak mulai aku. Tolong jelaskan apa mimpi ini. Nah, malah guru saya sama paman saya bilang, buka Al-Quran aja katanya. Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat. Yang terdiri daripada 30 juz, 114 surah. Saya buka, saya cari, nggak ketemu. Saya bilang, saya nggak ketemu ayat ini. Kenapa? Karena selama saya dikasih mimpi ini selalu dihantui perasaan yang luar biasa. Mau makan, selalu teringat terus ayat itu. Mau tidur juga, mau sholat juga, dan semuanya. Saya cari sampai saya dapat. Dan akhirnya apa? Dalam Islam itu kalau kita ingin sesuatu, sholat istihoroh, artinya sholat minta petunjuk kepada Allah. Beda dengan sholat tahajud. Sholat istihoroh, akhirnya saya sholat istihoroh. Sholat 4 rakaat, saya berdoa, saya zikir, yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, saya berzikir, dan saya berdoa, ya Allah, saya dikasih mimpi, apa makna mimpi ini? Habis sholat istihoroh saya tidur. Ketika saya tidur, Tuhan kasih mimpi lagi yang kedua sama saya. Apa mimpi yang kedua? Di dalam mimpi yang kedua saya bertemu dengan seorang yang wajahnya bersih, bercahaya, berjubah putih sambil membawa domba dan tongkat. Dengan suara yang sangat lembut, hai anakku, jika engkau menemukan ayat itu, engkau harus ikut aku dan pikul salib. Nah, secara manusia saya kan bimbang kan. Mimpi yang ini aja belum kejawab, ini kok sudah ada lagi mimpi yang lain kan. Dan akhirnya apa? Akhirnya apa? Memang Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan mau panggil umatnya, walaupun kita sembunyi di lubang jarum pun, pasti kita nggak bisa sembunyi dari panggilan Tuhan kan. Benar, benar. Akhirnya apa? Saya pada saat itu dapat undangan, kalau tidak salah undangan Maulid Nabi. Saya ingin menyampaikan ceramah agama Islam di daerah Sawangan. Tahu Sawangan Depok, Pak ya? Iya, tahu, Pak. Ya, kalau orang Depok pasti tahulah daerah Sawangan Depok. Nah, saya ingin ceramah di situ, menyampaikan ceramah. Saya pakai mobil pribadi saat itu, yang bawa ya anak murid saya, santri. Terus saya bilang, ayo antar Ustadz. Diantarlah saya ceramah. Nah, pada saat itu Tuhan izinkan saya itu dalam perjalanan, ya masih siang lah, masih sekitar ya nggak begitu malam. Tuhan izinkan saya tuh pengen, maaf kata, pengen buang hajat besar. Saya bilang sama santri saya, tolong berhenti nih mobil, cari di rumah penduduk ini yang ada WC. Nah, santri saya turun, dia cari di rumah penduduk itu nggak ada WC. Zaman dulu, maaf kata, di kampung itu kebanyakan jamban, Pak ya. Tahu jamban ya? Maaf kata, jamban itu tempat pembuangan ya kotor. Nah, saya apa? Santri saya lapor, Pak Ustadz, di penduduk ini nggak ada WC, yang ada jamban. Saya bilang, Masya Allah. Saya bilang, kalau saya buang hajat di jamban, saya bilang, saya kan pakai baju gomis, yang ada dibuka semua, nanti kelihatan semua, saya bilang. Akhirnya apa? Saya berusaha suruh santri cari rumah yang ada WC-nya. Nah, ada rumah gedong itu di Sawangan. Nah, saya lupa nama jalannya. Akhirnya saya minta diantar sama santri, saya antar itu Ustadz ke rumah itu. Saya nggak tahu ke rumah gedong itu rumah orang Kristen.
Kenapa? Karena ketika saya ngucapin rumah gedung itu, saya ngucapin Assalamualaikum 3 kali, nggak jawab. Akhirnya kan saya gedor pintu yang punya rumah keluar. Dia tanya sama saya, ada apa Pak? Saya bilang, saya mohon izin, saya bilang. Saya pengen buang hajat besar, saya ingin menyampaikan ceramah agama Islam. Ada gak WC Bu di tempat Ibu? Oh, ada Pak, silakan Bapak masuk aja. Saya masuk, saya buang hajat besar, saya pengen pamit kepada yang punya rumah. Saya tanya, ada pembantu lagi beres-beres pelas dan ngepel dan lain sebagainya. Saya tanya, mana ibu yang tadi? Oh, ibu ada di ruangan tengah Pak, Bapak masuk aja ke ruangan tengah. Nah, ketika saya masuk ke ruangan tengah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya melihat gambar sedang bawa domba dan tongkat. Saya kaget. Kenapa saya kaget? Karena gambar itu mirip yang ada dalam mimpi saya. Iya. Sampai saya bertanya sama yang punya rumah, Bu, boleh saya tanya, Bu, sebelum saya pamit, tanya apa, Pak? Silakan. Ini gambar siapa yang sedang bawa domba dan tongkat? Apa ini foto saudara Ibu? Yang punya rumah, maaf Pak, ini bukan saudara saya, tapi ini Tuhan saya, Tuhan Yesus. Saya dengar nama Tuhan Yesus, saya benci, Pak. Lalu kata saya, Bu, kenapa Ibu nggak bilang kalau Ibu orang Kristen? Emang kenapa, Pak? Saya benci sama orang Kristen, Bu, saya bilang. Dan Ibu itu rangkul saya, Pak. Tuhan berkati Bapak, Tuhan pakai Bapak, katanya. Loh, saya bingung pakai apanya, kan istilah pakai kan bingung. Tuhan berkati Bapak, Tuhan pakai Bapak. Akhirnya saya pulang, saya tidak jadi nyampaikan ceramah agama Islam. Dulu zamannya, kalau nggak salah, zamannya handphone tuh belum begitu banyak. Zaman Nokia, handphone Nokia pisang, sama pager. Iya, benar. Belum Tahun begitu 99 itu, Pak. Belum begitu banyak orang yang punya handphone, udah keren dulu, Pak. Iya. Handphone benar. Nokia sama handphone Sony Ericsson. Iya. Ya udah, saya hubungin panitia, saya hubungin rekan saya bilang saya nggak jadi ceramah. Lo kenapa Pak Ustadz? Saya mau pulang. Santri saya pun bingung, lo kenapa Ustadz pulang? Pulang, saya bilang. Sampai di rumah itu saya sholat, ya Allah saya nggak mau jadi orang Kristen, amit-amit jadi orang Kristen masuk neraka, saya bilang. Padahal kalau kita kaji di Al-Quran itu, justru orang yang beriman, yang tidak beriman kepada Isa Al-Masih, mereka tidak akan masuk kerajaan surga. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dan akhirnya pas saya pulang, menjelang 1 bulan kemudian, habis sholat subuh, itu saya ada kerinduan ke gereja. Habis sholat subuh masih pakai sarung, masih pakai peci. Akhirnya apa? Saya cari gereja, yang pertama saya datangi gereja yang saya bakar, Pak. Disitulah saya menemukan ayat. Ketika itu pendeta khotbah, ayat akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak mulai aku. Nah, di situ saya kaget, loh, ini kok pendeta khotbah sama dengan ayat yang saya mimpikan. Yang selama ini saya cari-cari di Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat. Terdiri daripada 30 juz, 114 surah. Loh, kok ini kok adanya di Alkitab orang Nasrani? Ya saya bingung kan. Dan akhirnya saya habis ibadah langsung saya pulang, saya berdoa, ya Allah, saya nggak mau jadi orang Kristen. Saya bilang amit-amit Kristen itu masuk neraka. Yang namanya panggilan, kita nggak bisa mengelak panggilan Tuhan, ya Pak. Betul, Pak. Dan akhirnya apa? Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Dan akhirnya saya pulang, berapa bulan kemudian saya terus terang sama keluarga saya, bahwa saya sudah menemukan kebenaran tersebut. Dan disitulah mereka benci pada saya, Pak. Benci. Sampai saat ini keluarga saya tuh belum mau terima saya. Sampai saat ini. Makanya kalau saya pulang ke Citayam, bukan saya nggak berani, saya berani. Cuman keluarga saya tuh, maaf kata, benci sama saya, nggak mau ngakui saya lagi. Dalam hati saya, walaupun keluarga saya nggak mau ngakui saya lagi, tapi keluarga seiman lebih banyak, Pak. Ketika ikut Yesus, ada perubahan yang begitu dahsyat. Ada perubahan yang luar biasa. Kenapa ada perubahannya? Saya mengalami yang luar biasa ikut Tuhan. Tuhan pelihara hidup saya, Tuhan pelihara keluarga saya. Secara logika, secara manusia, nggak mungkin. Bayangin Pak, seorang guru agama Islam yang punya titel di kampung terkenal Ustadz Muhammad Yasin, tapi ketika dia terima Yesus mengalami dikucilkan keluarga,
secara sendiri, tapi puji Tuhan ketika saya ikut Yesus, perubahan 100% luar biasa, dahsyat, Pak. Itu Amin, dia. amin. Iya. Jadi orang tua pada waktu itu masih ada apa sudah meninggal, Pak? Orang tua. Pada saat itu bapak yang sudah meninggal. Bapak waktu saya masih muslim meninggal. Tapi kalau ibu ketika saya terima Yesus dia meninggal. Itu pun saya nggak boleh datang. Nggak boleh datang. Kenapa? Karena kalau datang itu buat apa anak orang kafir datang katanya. Jadi saya nggak datang. Saya pikir ya sudahlah. Jadi selama ini saya kontak keluarga nggak pernah, Pak. Nggak pernah kontak. Dari tahun 2000 saya kenal Tuhan nggak pernah kontak. Saya bersyukur ketika saya kenal Tuhan, Tuhan perkenalkan saya dengan ibu rohani saya, namanya Tante Els Rombot, kakak daripada pendeta saya Rombot. Beliau yang bimbing saya, beliau yang bina saya sampai sama bersama dengan pendeta John Lumenta. Beliau yang bimbing saya sampai saya jadi hamba Tuhan. Mungkin itu jalan-jalan dari Tuhan. Saya dibimbing oleh dua hamba Tuhan, Tante Els Rombot sama Pak John Lumenta. Yang bimbing saya sampai saya jadi hamba Tuhan. Yang bina saya sampai saya jadi hamba Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, saya nggak bisa jadi hamba Tuhan seperti ini. Makanya saya himbau kepada Bapak-Bapak sekalian, penonton dimanapun berada, jangan pernah tinggalkan Yesus. Amen. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Kenapa saya katakan? Karena 48 Al-Fat ayat 2, saya boleh buka Al-Quran sedikit Pak ya? Silakan Pak. Dibacakan Pak, silakan. 48 Al-Fat ayat 2 dikatakan agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Bayangin saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Selama ini mereka membanggakan maaf kata Muhammad tapi tidak bisa menyelamatkan. Tapi kalau kita datang kepada Yesus, Yesus yang menyelamatkan pribadi kita. Karena sudah jelas Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saya katakan, tanpa Yesus saya katakan tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak, tapi di dalam Yesus ada keselamatan yang kekal. Al-Quran 43 Al-Azrub dengan jelas mengatakan, dan sesungguhnya Isa benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Ini Al-Quran sendiri menjelaskan jalan yang lurus hanya mulai Isa. Yang bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat hanya Isa. Kalau Isa bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, berarti kan dia Tuhan, bukan Nabi. Betul. Siapa yang bisa, ya kan? Dia kan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memegang kunci kerajaan surga. Betul nggak, Pak? Betul. Hanya Tuhan yang bisa memegang kunci kerajaan surga. Makanya Al-Quran mengatakan 43 Al-Azrub ayat 61. Sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Nah, kalau Isa bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, berarti kan dia Tuhan. Kenapa bukan Nabi Nuh dan lain sebagainya? Kenapa harus Isa? Karena dia suci. 19 Maryam ayat 19. Saudara bisa buka sendiri. Jadi itu Pak, sedikit saya buka di Al-Quran, keselamatan hanya ada dalam Isa. Makanya saya katakan saya bersyukur kepada Tuhan, saya sudah diselamatkan Tuhan. Coba kalau saya tidak diselamatkan Tuhan, mungkin hidup saya binasa. Makanya saya ketika terima Yesus mengalami pencobaan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Tapi pencobaan itu Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Amin. Makanya saya puji Tuhan, saya jadi hamba Tuhan, luar biasa. Makanya maaf kata, keluarga saya sampai saat ini masih membenci saya. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, saya berdoa buat keluarga saya yang ada di Citayam, Kampung Kelapa, yang ada di Kampung Panjang, Citayam. Semua orang-orang yang pernah mengenal saya hanya berdoa buat mereka, supaya suatu saat nanti Tuhan jamah mereka. Amin. Iya. Jadi itu dari keluarga Bapak sampai saat ini kalau Bapak telepon mereka tidak mau terima apa bagaimana Pak?
Saya pernah datang menghubungi mereka itu tahun berapa ya, waktu saya masih jadi hamba Tuhan, masih belum bergabung dengan salah satu gereja organisasi, karena saya kan di GPDI ya. Ya, Jadi saya pada saat itu datang, saya ingin berkunjung sama mereka karena kan silaturahmi itu satu ibadah kan. Kalau ya, menurut Al-Quran kan mengatakan silaturahmi memperpanjang umur. ya. Tapi mereka tetap menolak saya. Mereka nggak mau terima saya. Bahkan Hmm, mereka bilang kalau mau kembali ke sini, kamu harus tinggalkan ya, agamamu yang sekarang. Saya bilang, agama tidak menjamin keselamatan buat saya. Saya bilang, yang menjamin keselamatan saya hanya satu, Isa Al-Masih. Saya bilang, ya, ya, Yesus ya. yang menjamin keselamatan saya. Buat apa Hmm, harta dunia bagi saya? Kalau hidup saya hmm, binasa, saya bilang. Saya ya, bilang, baik, saya bilang. Kalaupun nggak diaku sama keluarga, ya enggak apa-apa, saya bilang. Masih banyak hmm. saudara seiman yang menganggap saya seperti saudara yang luar biasa. Saya Amin. katakan hidup saya diberkati oleh orang-orang Kristen, betul Pak. Ya, Banyak orang betul. Kristen yang menolong saya, menopang saya, betul. Walaupun saudara saya, maaf kata saudara saya kaya-kaya, tapi meninggalkan saya. Ketika saya terima Hmm, Yesus, mereka sampai saat ini nggak mau mengakui saya sebagai saudara kandung. Tapi saya sekarang memiliki